Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Dan yu'afin ya Allah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakil jalali wajhikal karim wa azil min sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'if yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 127. Yang terhormat Ibu Pimpinan atau Ketua Pengajian Dakwah Wanita dan porsi lam pagi ini beserta pengurus rahimakumullah. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, tamu undangan yang juga sangat saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahmi sambil thalabul ilmi di tempat yang semoga selalu dirahmati Allah SWT. Ibu sehat sendiri. Karena kalau korban nanti ibu-ibu mempunyai peran yang strategis, minimal ngolah daging. Jadi pagi ini ada dua topik ya, mungkin karena waktu tidak bisa detail, tapi menjadi hal yang penting yaitu tentang sejarah, tentang Nabi Ibrahim yang mungkin sudah ibu-ibu sudah sangat terbiasa ya, tentang ini, tapi mari kita lihat dari perspektif As-Saffat, surat As-Saffat. Kemudian yang kedua tentang sedikit nanti tentang daging, bagaimana pelaksanaan korban di negeri ini yang mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Karena sekarang hoax itu banyak ya, atau TikTok. Sebenarnya bukan hoax ya, cuman sekarang ini menjadi terkesan setiap yang masuk TikTok itu adalah benar. Lalu yang di luar itu menjadi salah. Jadi sekarang itu penyesatan luar biasa. Sehingga banyak orang-orang yang punya, bukan untuk menyebarkan ilmu, tapi memaksa orang untuk sama dengan dia. Ini yang cukup berbahaya. Jadi setiap kali orang buat TikTok itu kan misalnya tentang korban ya. Sekarang lagi rame itu, pokoknya ini wedhus. Gitu. Apa-apa domba, kambing, itu lebih afdol. Ini kan menurut versi yang TikTok. Sebenarnya ulama-ulama yang tidak TikTokan, yang punya ilmu itu seolah-olah menjadi tidak benar karena kalah dengan dunia TikTok itu tadi. Dan ini pertanyaan banyak. Ini menyulitkan panitia korban. Sekarang yang 77 itu banyak yang berkurang. Ya, berganti kambing. Tapi ketika ditanya asalnya, ya akhirnya ini mantep-mantepan. Mari kita lihat apakah ibadah kok mantep-mantepan itu kan menjadi hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, kisah itu dimulai dari Nabi Ibrahim yang punya usia 84 tahun waktu itu. Tapi belum dikaruniai putra. Padahal beliau itu adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Masa bapak para nabi belum punya keturunan? Nah, istri beliau Siti Saroh gelisah. Ya, mungkin beliau feel guilty juga ya. Kenapa kok belum dikaruniai putra? Padahal ini kan harusnya nabi, bapaknya para nabi. Raja matur mungkin dalam bahasa Jogja, kakanda, tapi terus pundi kalau saya carikan istri yang muda. Mungkin ibu-ibu gitu suami bilangnya apa? Kosong gaspol ya. Boten. Pasti, dan kalau saya ditanya, pun kira-kira jawaban suami, ora mungkin. Ngimpi ya. Ya karena kan suami juga bukan Nabi Ibrahim, ibu-ibu juga bukan Siti Saroh, jadi ya fine-fine saja. Apalagi nanti kalau Nabi Ibrahim ngendikan bermimpi untuk menyembelih putranya.
Lalu suami-suami ibu itu ngomong, aku membengi ngimpi. Ngimpi apa mas? Dicokot ulo. Karena suami ini kok bene, berarti mau kawin lagi. Ini ibu-ibu tak ajari cara jawab. Aku hit cokot ulo. Mati ora. Or, piye to bune membengi nggon ngimpi wis cokot ulo mati ora. Mbok mati sisan. Mungkin lanjut mundur telatur. Ora kok aku masih do ngimpi. Ya ta. Masalah lawan Siti Hajar gaya modern itu memang agak susah gitu. Siti Roh zaman milenial itu ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dicarikanlah Siti Hajar. Seorang budak itu berkulit lega dari Afrika, lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Lalu masuklah drama-drama melankolis gaya Rasulullah, gaya Gusti Allah itu ada dalam Al-Quran. Yaitu dimulai ayat 100. 100 itu kan doa yang sekarang masih Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang solih, yang solihin, yang halim, ya toh? Yang halim, yang soleh. Lalu ayat 101 singkat cerita diijabah. Fabasarnahu fi gulamin halim. Sampaikanlah berita gembira gulamin halim bahwa akan hadir anak yang halim, yang lurus. Nah, setelah itu ngandek, singkat cerita, ya Siti Hajar. Lalu 2 bulan kemudian, Siti Saroh akhirnya mengandung juga. Oke. Akhirnya mengandung, mungkin mancing ya. Siti Hajar dapat, ya, Siti Saroh ya dapat. Nah, Siti Saroh punya putra namanya Ishak. Maka akhirnya sejarah itu mulai bermula dari jalurnya Ismail turun sampai Rasulullah. Kemudian jalurnya Ishak itu ada Nabi Isa, Nabi Musa. Ini jalur Bani Israel. Nah, dalam tanda kutip persaingan antara 2 jalur ini memang cukup masif. Sehingga sampai Rasulullah saja ketika itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu kan jalur kanan ini, maksudnya jalur Ishak ini masyhur. Nabi papan atas juga. Jika kalau bal-balan ya Liverpool, Manchester United. Nabi-nabi terkenal ya PSS, PSM. Tapi kalau Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu kan papan atas. Ketika Rasulullah masih ke Baitul Maqdis, selalu sholat terus memohon supaya ke arah Ka'bah. Karena itu jalur Nabi Ibrahim itu ada di Ka'bah, Nabi Ismail. Toh Nabi Ismail kecil juga lahir di Ka'bah. Lalu setelah itu, betul, ketika saat bahagia, lahirlah Ismail, ujian pertama datang. Nabi Ibrahim didhawuhi tindak Mesir untuk berdakwah. Di saat bahagia, ujian kedua. Sampai waktu itu Nabi Ibrahim itu speechless ketika ditanya oleh istri beliau Siti Hajar. Jadi tindak pundi itu nggak jawab, saking sedihnya. Tapi karena beliau Nabi, dia sedih. Siti Hajar ya wanita pilihan. Apakah karena menuju Allah? Dijawab iya, selesai urusan. Akhirnya tindak. Itu Siti Hajar. Siti Hajar milenial beda lagi. Aku tak lungo ya, bune apa? Piye? Piye tau wong bocah gak cilik ngene ra ono apa-apa. Boyo nak lunga ki ninggal ATM. Apa kartu kredit kan ya wangun. Nah, wong ora ning Mekah. Apa hanya pasir sama apa batu. Ditinggal hari pertama gak seneng-seneng. Itu bayang. Jadi kadang-kadang Allah itu ya luar biasa untuk memberikan ujian kepada hambanya itu. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Akhirnya kisah itu Siti Hajar mencari air toh, karena si kecil itu menangis, ajak sofa Marwah. Maka ibu-ibu yang sudah tindak haji umroh selalu mesti ada sa'i sebagai sebuah rukun. Rukun haji itu kan mesti ada tawaf, sa'i, ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Makanya sa'i itu untuk mengingat-ingat Siti Hajar yang dari sofa ke Marwah. Walaupun saat itu kan
jadi pendek ya, karena hanya diambil di ujung-ujungnya yang batu itu. Aslinya ya bukit-bukit yang besar tuh itu. Lari karena ada fata morgana, air. Orang ono balik sana sampai 7 kali. Kemudian akhirnya Allah mesti tidak membiarkan hambanya itu. Dengan mukjizatnya akhirnya Ismail kecil kaki ada mata air, jam-jam. Jam-jam itu artinya jangan berhenti, terus. Jam. Akhirnya sekarang ada palung itu di bawah Ka'bah yang diminum orang jutaan itu di sepanjang itu. Panas kayak apa tidak pernah asap. Ini luar biasa. Itu untuk akhirnya tawaf. Itu mengingat-ingat dan Ka'bah pun dan Lajeng Sa'i itu mengingat perjuangan Siti Hajar. Makanya ditindak haji atau umroh itu memang sebaiknya sejarah itu dikuatkan. Karena di sana itu saat yang paling indah nih, gue nak ingat sejarah. Oh, ini toh, itu gaya Jogja. Walah, di Jabal Rahmah itu kan bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu kan masih ada, mesti ibu-ibu gaya Jogja. Walah, iki toh. Nah, pakai toh itu mesti kan, belum gedean, mau ngemplak, apa cari harjo. Bahkan tak tahu si Perso itu bahwa ternyata setan Arab itu aslinya Yojo. Yang cuma Arab nih kan ada yang ngelempar toh, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Aduh, ngoten niku. Setan niku muni ngoten. Aduh, sirahku. Ngoten niku. Setan iki muni ngoten niku. Oh tenan niku. Nah, kalau ya gak sadar dulu. Ternyata setan Arab ini aslinya godean. Angge kok tangga niku mesti. Kan ibu niku nak lempar jumroh kan emosional. Burung tekan gone wis dilempar. Maka nak ibu-ibu itu kan sok gitu. Nak pas penuh ya waton to. Lek selak monggo ibu je. Lek selak le arep bala. Bareng dibolong wis. Aduh, ngoten niku. Kalau mosok Arab muni aduh kan mesti ya Jogja gitu itu. Jadi pokoknya nak di sana itu kan gaya-gaya Jogja itu dominan. Dan hotel ini sosok bingung, iki ngaklik po Arab. Kok bengi-bengi, bodoh kerok. Lagi ada, iki tinggal gitu, Mekah apa godain aku ya Allah. Masa Mekah, bodoh kerokan. Gitu. Nah ini aja. Ternyata dominasi budaya Jogja itu. Dan yang paling banyak tersesat itu kan mesti orang Jogja. Karena orang Jogja itu kesalahannya itu digawa budaya Jogja. Ngalor ngidul, ngulon, nah, tekan kono ya isih. Habis setelah nganu kesasar, ibu nganu bapak kesasar, nggih, hotelnya pun di Aduko. Nah kok cukup, ararai pun di pokoknya kidule Mekah. Nah, aku lah ya judek gitu. Kok kidul Mekah ini parantritis Pak. Ya Allah. Bantul loh kidul Jogja itu karena lor kidul anak Kamsenan tobat. Pak Ustadz manggih lewangsul sareng nggih. Nah pripun kula lali dalane. Anjuk pripun mangke wonge akeh banget. Pokoke mangke bar luhur kula entosi teng terowongan kidul dhewe. Aku ya omong gitu. Kidul dhewe iki mirip nang kete gitu, aku gitu ngendi aku ya Allah. Kamu Ibrahim pulang, yarfa'u, meninggikan. Qawaid itu qaidah, dasar, pondasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lalu kena banjir sehingga rusak kan? Tinggal qawaid, pondasi. Nah itu didawi untuk meninggikan. Maka kalimatnya yarfa'u, ditinggikan, bukan dibangun.